Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan dan kita sudah tiba di pasal 23 di kitab 2 Tawarik. Saudara-saudara, kita akan berbicara soal ambisi. Apakah ambisi itu? Kita semuanya tahu sebuah keinginan yang kuat untuk mewujudkan sebuah tujuan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan menemukan dua jenis ambisi dari dua orang yang punya karakter berbeda, bumi dan langit karakternya. Yang pertama kita akan belajar tentang seorang perempuan yang bernama Atalia. Siapa Atalia? Atalia ini adalah istri daripada Raja Yoram, anak Ahab. Atalia ini juga merupakan ibu daripada Raja Ahazia. Kalau Anda kembali ke belakang, jadi Anda mundur satu pasal, dua pasal, maka Atalia ini punya kekuatan untuk menyetir Raja Yehuda sedemikian luar biasanya. Dia setir Raja Yoram dan membuat menyimpang daripada jalan Tuhan, membuat bangsa Israel berbalik dari Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa asing. Ketika Raja Yoram mati digantikan Ahazia, maka kembali Atalia ini mendominasi. Dia setir anaknya Raja Ahazia untuk apa? Untuk melakukan apa yang jahat. Jadi Atalia juga yang menasehati Ahazia untuk melakukan yang jahat dan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu keluarga Ahab, membawa Israel lagi-lagi melakukan penyembahan berhala. Raja Yoram suaminya disetir, mati. Raja Ahazia anaknya dia setir juga dan mati. Apa yang dilakukan? Dia mengangkat dirinya menjadi pemimpin di Yehuda, menjadi raja di Yehuda. Dan kekejaman Atalia luar biasa sekali. Ayat yang ke-10. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Semua keturunan raja dibantai semuanya oleh Atalia ini. Jadi ini orang yang sangat kejam, wanita yang sangat kejam, wanita yang bisa disejajarkan dengan Ratu Isabel karena sedemikian jahat. Hanya ada satu keturunan raja yang selamat, yang lolos, yaitu Raja Yoas yang pada waktu itu berusia 6 tahun. Saudara-saudara, contoh yang pertama adalah Atalia. Punya ambisi, tapi ambisi yang jahat, ambisi yang kejam, ambisi yang hanya mementingkan diri sendiri. Demi untuk itu, dia bahkan rela mengorbankan yang lain. Sekarang kita bandingkan di pasal 23, ada satu nama juga. Yang ini adalah Yoyada. Ayat yang pertama, tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Yoyada memberanikan diri membangun persepakatan untuk melawan pemerintahan Atalia pada waktu itu. Ini juga bisa disebut ambisi, tapi lihat motivasinya. Yang satu motivasinya untuk diri sendiri, tapi motivasi Yoyada ini adalah untuk mengembalikan Yehuda kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, bahkan untuk mengembalikan posisi raja kepada yang seharusnya, yang sah keturunan raja, yaitu Raja Yoas. Dua macam ambisi, yang satu Atalia, yang satu Yoyada. Ambisi tidak selamanya buruk, tergantung niat, tergantung motivasi, tergantung tujuannya apa. Seringkali memang ambisi dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Kata-kata ambisi seringkali melekat dengan sesuatu yang negatif. Tetapi kita bisa belajar dari Yoyada. Seandainya tidak ada Yoyada, apa yang terjadi? Bangsa Yehuda akan terus-menerus hidup dalam penyembahan berhala, akan terus-menerus diperintah oleh Atalia yang kejam dan yang jahat itu. Tetapi ketika ada seorang yang punya ambisi, yang didasari dengan melakukan yang baik untuk Tuhan, didasari untuk tujuan yang mulia, maka ambisi seperti ini bukanlah hal yang salah, malah hal yang baik.
terbukti bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini apa ambisi Anda? Sekali lagi, ambisi tidak selalu hal yang buruk, tergantung tujuannya. Bolehkah kaya? Kalau Anda ingin kaya, maka kembali kepada tujuannya. Untuk apa Anda kaya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka sesungguhnya hal ini bisa menjadi titik kritis dalam hidup kita. Jangan sampai kita berambisi kaya dan tujuannya hanya untuk diri sendiri. Tujuannya supaya orang menghargai aku. Tujuannya supaya orang tidak lagi merendahkan aku. Tujuannya supaya aku bisa punya ini, punya itu. Aku bisa beli ini, beli itu. Tujuannya aku bisa menikmati hidupku. Kembali kepada tujuan. Ketika kita ingin kaya, kita ingin diberkati. Kalau itu didasari dengan hati yang benar, karena kita ingin dengan berkat itu, maka kita bisa tolong banyak orang. Dengan berkat itu, kita bisa membawa kemajuan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan berkat itu, Tuhan bisa secara fleksibel pakai kita. Maka tidak ada yang salah dengan hal itu. Kembali semuanya kepada tujuan. Menjadi pemimpin, apakah salah? Ada orang berkata, jangan berambisi jadi pemimpin. Menurut saya tidaklah harus selalu demikian. Pikirkan, kalau tidak ada orang Kristen yang berambisi dalam tanda kutip, tidak mau terjun dalam pemerintahan, bagaimana mungkin anak-anak Tuhan bisa menjadi terang di sana? Bagaimana mungkin suara gereja, suara kekristenan itu bisa sampai di perwakilan rakyat, di meja DPR, dan seterusnya? Maka sesungguhnya semuanya kembali ke motivasi. Apapun yang kita lakukan, kalau didasari dengan motivasi yang benar, motivasi yang baik, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kalau motivasinya sudah jahat, motivasinya keliru, untuk kesombongan, untuk diri kita sendiri, kita perlu mengkoreksi akan hal itu. Maka sebuah pertanyaan penting sebelum kita lanjut. Apa ambisi kita? Apa tujuan kita? Dan apa yang melandasi semuanya itu? Kalau dasarnya sudah keliru, nanti kita akan membangun sesuatu yang keliru juga. Tapi kalau dasarnya sudah benar, kita pun akan mengarah sesuatu yang benar. Tuhan berkati.